Melalui media sosial kita bisa melakukan banyak hal, termasuk perbuatan baik. Dan sejumlah anak muda melakukan gerakan yang mereka namakan Masker Heroes. Gerakan apa lagi ini? Mari kita panggil dan kita sambut Iqbal Tuasikal. Apa kabar Iqbal? Kabar baik. Kenapa harus pakai masker? Ya, biar sama kayak yang di Senayan. Oh, supaya sama dengan wakil rakyat yang di Senayan. Baik, sama apanya? Sama pakai maskernya. Oh, bukan kelakuannya ya? Bukan. Baik, Iqbal terima kasih. Udah datang dari Saya sekarang di Jogja. Jogja. Ya. Baik, ini berkaitan dengan masker yang Anda pakai ya, dan gerakan yang Anda lakukan bersama teman-teman. Kalau boleh tahu, Anda kan melakukan gerakan Masker Heroes. Ya. Ini gerakan apa sebenarnya? Ini membantu para survivor letusan gunung, Iya. sama yang asap hutan, kebakaran hutan maupun yang dibakar itu. Hutan yang terbakar maupun yang dibakar. Iya. Ya, kita nggak bisa bedakan Nggak yang bisa mana bedakan, ya. Tapi yang pasti ada asapnya semua. Betul. Letusan gunung Iya, letusan gunung juga. Iya. Dengan cara apa? Dengan cara kita mengajak orang-orang untuk membantu mengirimkan masker. Masker seperti ini. Kebanyakan seperti ini. Tapi banyak juga yang tipe yang lebih safe, misalnya yang tipe N90 dan N95. Yang mana? Yang ada moncongnya gitu? Betul. Yang putih itu biasanya ada moncongnya. Baik. Itu pun ini dibagikan secara gratis atau dijual belikan? Gratis. Namanya juga bantuan. Oh, namanya juga bantuan. Baik. Nanti kita akan ceritakan ya. Ya. Apa yang Anda lakukan, bagaimana cara mengumpulkan, dan bagaimana cara membagikan, siapa yang dibantu persisnya. Tapi sebelum itu, mari kita lihat liputan berikut ini. Sejumlah daerah di Indonesia mengalami gangguan asap akibat kebakaran lahan dan hutan. Selain mengenai jarak pandang yang mengakibatkan terganggunya sejumlah aktivitas seperti penerbangan, kabut asap juga sangat berbahaya bagi kesehatan yang dapat menyebabkan kematian. Tercatat 19 orang meninggal dunia akibat kabut asap yang melanda Sumatera dan Kalimantan beberapa waktu yang lalu. Bencana kabut asap dan gunung meletus yang terjadi hampir setiap tahun mengundang simpati banyak orang. Salah satunya adalah Iqbal Tuasikal. Pria lulusan Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta ini menggagas sebuah gerakan untuk menyediakan masker bagi korban yang terkena bencana yang diberi nama Masker Heroes. Dari pengalaman sebagai relawan, saat Gunung Merapi meletus pada tahun 2010, ketersediaan masker dengan jumlah korban tidak sebanding. Masker menjadi barang langka, sementara masker sangat dibutuhkan. Pada Februari 2014 lalu, Gunung Kelut di Jawa Timur meletus dan hujan abu melanda sejumlah wilayah Jawa Timur, Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Jawa Barat. Iqbal yang saat itu bekerja di Jakarta berinisiatif mengajak teman-temannya untuk mengumpulkan masker lewat media sosial. Dari ide itu, lahirlah Masker Heroes. Dalam kegiatannya, Masker Heroes membuat Dropbox untuk sumbangan masker. Kotak sumbangan yang diletakkan di beberapa tempat strategis seperti di kampus. Selain menerima sumbangan berupa masker, Masker Heroes juga menerima sumbangan berupa uang yang akan diberikan masker. Masker yang terkumpul selalu didata untuk pertanggungjawaban ke penyumbang. Seluruh masker yang terkumpul lalu disiapkan untuk didistribusikan langsung ke tempat-tempat yang membutuhkan. Biaya pengiriman menggunakan uang pribadi Iqbal dan para relawan. Sungguh apa yang dilakukan Iqbal ini adalah salah satu bentuk wujud kepedulian kepada sesama. Semoga apa yang dilakukan Iqbal ini bisa menginspirasi orang lain untuk peduli pada sesama.
Bisa cerita bagaimana sampai terpikirkan untuk membuat gerakan berbagi masker melalui Masker Heroes? Masker Heroes itu saya dan beberapa teman munculkan ketika saya bekerja di Jakarta waktu itu, tahun 2014, Gunung Kelut meletus. Tahun 2010 saya di Jogja, saya mengalami letusan Merapi dan saya merasakan bagaimana susahnya mendapatkan masker di hari kedua, ketiga dan seterusnya. Kemudian ketika Gunung Kelut meletus, saya tidak bisa jadi relawan karena saya bekerja. Akhirnya saya kumpul dengan beberapa teman yang bekerja juga. Yuk kita bikin apa yuk untuk bantu saudara-saudara kita di sekitar Gunung Kelut gitu. Akhirnya muncul gagasan bikin Masker Heroes. Ngumpulin masker aja, yang kita bisa, yang kita mampu, ya udah kita ambil masker aja, bantuan masker aja. Oke, cara mengumpulkannya bagaimana ya? Karena kita masing-masing sibuk dengan pekerjaan kita, kemudian kita pakai strategi sosial media. Kebetulan ada teman-teman juga yang bekerja di agensi yang biasa ngurusin sosial media, sehingga kita pakai sosial media dan alhamdulillah bisa jalan menggerakkan masyarakat untuk membantu waktu itu masyarakat di sekitar Gunung Kelut untuk membantu masker. Respon pertama orang ketika ini pertama kali diunggah, kemudian diharapkan kan banyak sekali masker yang dikirim. Ini bentuknya awalnya adalah masker. Masker. Uang juga bisa waktu itu sekali. Uang bisa, tapi kita belanjakan hari Sabtu Minggu. Soalnya kan Senin sampai Jumat kerja gitu. Iya. Respon orang bagaimana awalnya? Respon masyarakat masih bagus ya, terutama yang baca publikasi kita di sosial media. Rata-rata kemudian banyak sekali yang telepon, banyak sekali yang konfirmasi. Ada yang nggak bisa kirim, harus diambil. Kemudian itu ada diambil juga? Diambil. Nah kalau kirim kemana waktu itu? Kirim ada beberapa alternatif. Pertama bisa ke kos-kosan saya, bisa ke kargo partner kita yang memberikan layanan kargo gratis untuk semua bantuan dari Masker Heroes. Oh, ada juga orang baik seperti itu ya? Ada juga ada Pak Lambang yang hadir di sini juga. Mana boleh berdiri Pak Lambang? Iya. Baik. Terus bisa juga langsung ke Masker Heroes yang ada di Malang, di Blitar dan di Kediri. Jadi ada beberapa teman yang bersedia menjadi Masker Heroes di Blitar, menjadi dropping point, sehingga kalau misalnya dikumpulkan ke kita kan kita kemudian harus kirim lagi ke sana, makan waktu. Sehingga kalau mau yang kirim misalnya yang dari Surabaya langsung aja ke Malang misalnya, tidak perlu kirim ke Jakarta dulu, nanti ke Jakarta ke Malang lagi. Bisa langsung ke lokasi di mana masker itu dibutuhkan ya? Betul, jadi teman-teman yang di Malang, Blitar, Kediri itu memang ada tim yang bisa langsung distribusi ke masyarakat. Sekarang ada di berapa kota sih? Yang jelas ada di Malang, Blitar, Kediri, Jogja, Medan, kemudian ada di Palembang, ada di Banjarbaru. Kalau penonton di studio atau di rumah mau jadi relawan boleh juga? Mau jadi Masker Heroes? Iya. Boleh banget, siapapun boleh. Oh, siapapun boleh jadi Masker Heroes. Iya. Baik. Termasuk pengumpulan masker itu bisa dilakukan melalui Dropbox tadi ya? Betul. Bisa ditaruh di kampus-kampus. Di kampus-kampus, di kantor, kemudian di sekolah. Banyak juga yang membuka Dropbox di kantor-kantor gitu. Jadi nanti yang memberi sumbangan adalah karyawan di kantor itu misalnya. Perusahaan A, ada teman yang bersedia, dia yang ngurus izinnya dengan pimpinan perusahaannya, terus dia sederhana pakai kardus gitu, terus ditempeli logo Masker Heroes. Udah nanti setiap orang yang lihat, oh ada Dropbox, apa ini? Tanya gitu kan. Besoknya kemudian diharapkan bawa, kemudian nyumbang di situ. Nanti setiap berapa hari sekali kita ambil, kita kumpulkan gitu. Menarik. Itu masih berlangsung sampai sekarang? Masih ada di beberapa tempat, di Jogja masih. Baik, menarik karena saya dengar Anda dan teman-teman bahkan berniat lebih jauh lagi membuat bank masker. Betul. Nah, ide ini untuk apa dan
bagaimana cara mengelola bank masker ini, nanti saya akan hadirkan anak-anak muda yang juga menggunakan media sosial untuk menggalang dana yang dipinjamkan kepada para pengusaha kecil. Siapa mereka? Saya akan segera kembali. Hari kedua stok masker di kota itu, kota yang terkena dampak letusan gunung, itu habis. Semuanya habis, di apotik, di swalayan habis. Kalaupun ada, harganya sudah 1 lembar ini bisa sampai 10.000. Wow.